Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Lordia Tanodo. Saya dari kelas 12 D4. Di sini saya akan menjelaskan program gaji karyawan dengan aplikasi Python. Nah, teman-teman pada tahu nggak apa itu program gaji karyawan? Nah, program gaji karyawan itu adalah program yang menghitung gaji karyawan berdasarkan data yang dimasukkan dan memudahkan proses pengajian dan mengurangi kesalahan perhitungan manual. Input. Apa itu input? Input adalah data yang dimasukkan pengguna. Contohnya nama, golongan, masa kerja, status nikah, dan jumlah anak. Caranya, program meminta data pakai fungsi input. Contoh, nama sama dengan input, buka kurung, tanda petik, nama, titik 2, tanda petik, tutup kurung. Selanjutnya ada proses. Apa itu proses? Proses adalah mengolah data input jadi perhitungan gaji. Caranya, gaji pokok ditentukan dari golongan, tunjangan dihitung, masa kerja, status nikah, dan lain-lain. PPh dihitung, gaji kotor sama dengan gaji pokok ditambahi tunjangan, gaji bersih sama dengan gaji kotor dikurangi PPh. Contohnya, if golongan 1, gaji pokok sama dengan 1 juta, tunjangan sama dengan masa kerja dikali 10.000, gaji kotor. Selanjutnya ada proses. Apa itu proses? Terus di sini juga ada output. Output itu apa sih? Output itu hasil perhitungan gaji yang ditampilkan ke pengguna. Caranya itu program bakal menampilkan data pakai fungsi print tanda kurung. Contohnya print buka kurung tanda petik ada sama dengan 3, baru slip gaji, terus sama dengan lagi 3, tanda petik, baru tutup kurung. Terus print buka kurung tanda petik nama titik 2, tanda petik, koma, nama, tutup kurung. Nah, terus print. Nah, kita masuk ke algoritma. Yang pertama itu mulai. Yang kedua, input data karyawan. Minta nama pegawai, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, golongan pegawai 1, 2, 3, 4, masa kerja per tahun, status nikah, kawin atau belum kawin, jumlah anak. Yang ketiga, validasi input. Pastikan golongan valid 1, 2, 3, dan 4. Pastikan juga jenis kelamin valid laki-laki atau perempuan dan pastikan status nikah valid, kawin atau belum kawin. Nah, kita masuk ke algoritma. Yang pertama itu mulai. Yang kedua, input data karyawan. Minta nama pegawai, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, golongan pegawai 1, 2, 3, 4, masa kerja per tahun, status nikah, kawin atau belum kawin, dan jumlah anak. Yang ketiga, validasi input. Pastikan golongan valid, 1, 2, 3, atau 4, pastikan jenis kelamin valid, laki-laki atau perempuan, dan pastikan juga status nikah valid, kawin atau belum kawin. Yang keempat, hitung gaji pokok. Jika golongan 1, gaji pokoknya sama dengan 1 juta. Jika golongan 2, gaji pokoknya sama dengan 1.500.000. Jika golongannya 3, gaji pokoknya sama dengan 2 juta. Jika golongannya 4, gaji pokoknya sama dengan 2.500.000. Yang kelima, hitung tunjangan. Tunjangan fungsional 10% dari gaji pokok. Hitung insentif prestasi berdasarkan masa kerja. Jika masa kerja kurang dari 5 tahun, insentif prestasinya 2% dari gaji pokok. Jika 5 tahun lebih masa kerja sampai 10 tahun, insentif prestasinya 5%. Jika 10 tahun lebih masa kerja sampai 15 tahun, insentif prestasinya 8%. Jika 15 tahun lebih masa kerjanya sampai 20 tahun, insentif prestasinya 10%. Jika masa kerja 20 tahun lebih, insentif prestasinya 15%. Jika jenis kelamin laki-laki dan status nikah kawin, maka tunjangan istri sama dengan 10% dari gaji pokok. Tunjangan anak 5% dari gaji pokok dikali minimum jumlah anak 2. Tunjangan beras. Jika jenis kelamin laki-laki dan status nikah kawin, tunjangan berasnya sama dengan 2 ditambah minimum jumlah anak 2 dikali 25.000. Jika jenis kelamin laki-laki dan status belum kawin, tunjangan berasnya 1 ditambah minimum jumlah. Yang keenam, hitung gaji kotor.
Gaji kotor sama dengan gaji pokok ditambahi tunjangan fungsional, ditambah insentif prestasi, ditambahi tunjangan istri, ditambah tunjangan anak, dan ditambah tunjangan beras. Yang ketujuh, hitung PPh atau pajak penghasilan. Jika gaji pokok dikali 12, 22 juta. Jika jenis kelamin laki-laki. Jika status nikah kawin dan jumlah anak 0, PPh-nya sama dengan 7% dari gaji pokok. Jika status nikahnya kawin dan jumlah anak 0, PPh-nya 9% dari gaji pokok. Jika status nikah belum kawin, PPh-nya 2% dari gaji pokok. Jika jenis kelamin perempuan. Yang kesembilan, output slip gaji. Tampilkan nama pegawai, golongan pegawai, gaji pegawai, tunjangan fungsional, insentif prestasi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, gaji kotor. Nah, misalnya di sini nama pegawainya kita pakai nama Mei. Jenis kelaminnya perempuan. Golongan pegawainya 2, masa kerjanya 12 tahun, status nikahnya kawin, jumlah anaknya 2. Nah, ini hasilnya.